Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kembali bersama dengan saya, Nanda Mayasari, calon guru penggerak Angkatan 5 Kota Kediri. Dalam video kali ini, saya akan mencoba memaparkan pemahaman mengenai pembelajaran sosial emosional bagi murid melalui pemaparan koneksi antar materi modul 2.2. Adapun pertanyaan pemantiknya adalah yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial emosional yang kita singkat dengan PSE adalah sebuah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan orang dewasa di lingkungan sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Bapak Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa peran pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut juga mengingatkan kita bahwa tugas pendidik sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi murid untuk dapat membangun perhatian yang berkualitas pada materi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna. Kita merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan oleh murid untuk mewujudkan kekuatan ataupun potensinya. Bila ditarik kesimpulan antara pengertian PSE dengan peran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka kita dapat merujuk pada pembelajaran holistik, yaitu sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman informasi dan mengkaitkannya dengan topik lain sehingga terbangun kerangka pengetahuan. Untuk mewujudkan terlaksananya pembelajaran holistik, maka diperlukan kesadaran akan proses pendidikan yang menuntun tumbuh kembang murid secara holistik. Kesadaran ini telah muncul berawal dari teori kecerdasan emosi Daniel Goleman yang kemudian dikembangkan CASEL atau Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning pada tahun 1995 sebagai konsep pembelajaran sosial dan emosional atau PSE yang bertujuan untuk mendorong perkembangan anak secara positif dengan program yang terkoordinasi antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah. PSE juga memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau yang disebut dengan well-being secara optimal, atau dapat diartikan sebagai suatu kondisi nyaman, sehat, dan bahagia karena memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, sehingga mampu membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, serta memiliki tujuan hidup dan membuat hidup menjadi lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri sendiri. Adapun kerangka sistematis dan kolaboratif pembelajaran kompetensi sosial dan emosional adalah sebagai berikut. Kerangka kompetensi sosial emosional yang dapat dikembangkan di kelas dan di sekolah diantaranya adalah kesadaran diri, yang merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai diri sendiri, serta pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, manajemen diri, yang merupakan kemampuan mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial,
yang merupakan kemampuan dalam memahami sudut pandang dan dapat berempati kepada orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat, keterampilan berelasi, yang merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar etis dan rasa aman, serta mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari berbagai macam tindakan serta perilaku untuk kesejahteraan diri sendiri, masyarakat, ataupun kelompok. Kompetensi sosial dan emosional dapat diperkuat dengan 5 dasar penguatan yang disebut sebagai mindfulness atau kesadaran penuh. Kesadaran ini muncul dilandasi oleh rasa ingin tahu dan kebaikan yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan ataupun ditumbuhkan. Terdapat praktik kesadaran penuh yang fungsinya bukan sebagai solusi pemecahan masalah, melainkan praktik yang membantu dalam menyikapi, memproses, dan merespon permasalahan yang dihadapi untuk fokus pada situasi saat ini, bukan pada kekhawatiran akan masa datang ataupun bentuk penyesalan akan masa yang telah berlalu. Praktik kesadaran penuh dapat dilakukan dengan beberapa aktivitas yang dapat dilakukan secara sadar. Di antaranya adalah sebagai berikut. Praktik kesadaran penuh juga dapat memperkuat 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran penuh menjadi dasar membuat rancangan yang akan membawa kebaikan, pertimbangan berdasarkan nilai moral dan etika, memikirkan konsekuensi di mana rasa tanggung jawab atas setiap keputusan yang dibuat dengan apapun hasilnya, seperti saat mengambil keputusan, memilih metode pengajaran, merancang kegiatan sekolah, memberi konsekuensi pada murid, dan bentuk keputusan lain. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional dapat dilakukan di kelas dan sekolah serta dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Adapun indikator penerapan pembelajaran sosial dan emosional diantaranya adalah sebagai berikut. Penguatan kompetensi sosial dan emosional di sekolah juga dapat dilaksanakan dalam lingkungan pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun indikator pentingnya adalah untuk mengembangkan kompetensi sosial, emosional, dan budaya sendiri, berkolaborasi, membangun hubungan saling percaya, dan memelihara komunitas yang erat. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan. Kesimpulannya, penerapan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh, terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Oleh sebab itu, sebagai seorang pendidik dan pemimpin pembelajaran, diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pembelajaran sosial dan emosional guna mendukung dan mewujudkan well-being dan juga kesejahteraan psikologis dalam ekosistem sekolah. Pertanyaan pemantik 2, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari dengan modul-modul sebelumnya? Adapun keterkaitan dengan modul sebelumnya dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.
Dan berikut ini adalah jawaban dari pertanyaan dengan menyelami pengalaman dan pemahaman. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia, salam guru penggerak.